Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tutor mata kuliah Bahasa Indonesia yang saya hormati dan teman-teman sekalian yang saya banggakan, perkenalkan, nama saya Revira Hamalia Maharani. Saya dari Program Studi Ilmu Komunikasi UPBJJ Yogyakarta. Dalam video ini, saya akan mempresentasikan mengenai COVID-19 yang sedang kita hadapi saat ini. Berikut beberapa yang akan saya jelaskan, yaitu 1. Pengertian COVID-19, 2. Asal mula munculnya COVID-19 di Indonesia, 3. Gejala yang kita alami saat kita positif COVID, 4. Dampak negatif COVID bagi kesehatan, 5. Beberapa cara untuk mencegah dan mengurangi penularan virus COVID-19, 6. Dampak positif adanya virus COVID-19 bagi lingkungan. Berikut saya jelaskan dari yang pertama, yaitu pengertian virus COVID-19. Virus ini adalah virus yang menyerang sistem pernafasan. Virus ini merupakan virus jenis baru yang menular ke manusia. Virus ini dapat menyerang semua manusia mulai dari lansia, orang dewasa, bahkan anak-anak. Virus ini pertama kali ditemukan di kota Wuhan yang terletak di negara Cina pada akhir Desember 2019. Berikut saya jelaskan asal mula munculnya COVID-19 yang ada di Indonesia. Ada setidaknya 69 negara yang terus berjuang melawan virus ini, dan negara Indonesia menjadi salah satu yang melawan virus ini. Bermula dari warga asal Depok, Jawa Barat, yang merupakan seorang ibu dan anak, dan mereka diketahui sempat kontak dengan warga negara Jepang yang positif terjangkit virus COVID-19. Warga Jepang tersebut baru terdeteksi saat di Malaysia setelah meninggalkan Indonesia. Kasus pertama COVID-19 ini didapat melalui penelusuran Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Dan gejala apa yang kita alami saat positif COVID? Sudah 2 tahun Indonesia menghadapi ancaman virus corona. Tentu saja kita harus selalu waspada dan tahu gejala apa yang kita alami agar kita tahu jika kita tertular atau tidak. Dan dapat dijelaskan bahwa gejala yang kita alami berupa dari yang paling umum, yaitu seperti demam, kelelahan, kehilangan indera penciuman, dan jika dari gejala yang sedikit tidak umum, yaitu yang kita rasakan adalah sakit tenggorokan, sakit kepala, diare, ruam pada kulit, mata merah, bahkan iritasi. Dan gejala seriusnya adalah sesak nafas, kesulitan berbicara, bergerak, bahkan merasa kebingungan dan nyeri di dada. Tentu saja dari gejala COVID-19 itu sangatlah berdampak bagi kesehatan kita, apalagi bagi lansia dan yang memiliki penyakit bawaan. Virus ini menyerang pada organ pernafasan dan juga organ lainnya, dan tentu saja dapat merusak organ-organ tersebut. Bahkan kerusakan tersebut dapat menyebabkan kematian. Maka dari itu, kita harus selalu waspada dan menjaga kesehatan agar tidak terjangkit virus tersebut. Nah, apa sih solusi atau cara kita untuk mengurangi penularan virus 19 ini? Tentu saja ada cara efektif agar kita dapat terhindar dan mengurangi penularan dari virus ini. Awalnya pemerintah membuat peraturan agar masyarakat melakukan lockdown, meminta masyarakat untuk tidak melakukan aktivitas mulai dari bekerja, aktivitas sekolah, dan kegiatan di luar rumah lainnya. Tentu saja pandemi ini sangat menghambat kegiatan penting masyarakat. Namun dengan cara tersebut tentu saja dapat mengurangi penyebaran virus tersebut. Masyarakat harus mematuhi peraturan tersebut agar dapat beraktivitas seperti biasanya. Saat virus COVID mulai mereda, pemerintah mulai perlahan mengizinkan masyarakat untuk melakukan aktivitas umum, namun tetap saja terbatas dan harus menggunakan protokol kesehatan. Nah, apa aja sih protokol kesehatan itu? Yaitu selalu mencuci tangan dan menggunakan hand sanitizer setelah bepergian atau setelah memegang sesuatu, karena tentunya tangan kita menyimpan banyak bakteri lainnya, dan terkadang secara tidak sadar kita sering memegang hidung, mulut, bahkan wajah menggunakan tangan. Selalu menggunakan masker saat mempunyai kepentingan di luar rumah, karena virus COVID-19 ini tidak hanya menular lewat sentuhan fisik, namun juga dapat melalui udara. Menghindari kerumunan karena kita tidak tahu apakah orang lain tertular atau tidak. Makan makanan yang sehat dan usahakan memasak sendiri di rumah karena sangat tidak dianjurkan membeli makanan di luar
saat wabah virus seperti ini. Selalu menjaga daya tahan tubuh dengan meminum vitamin, makan makanan sehat, dan berolahraga. Selain itu, kita juga dapat menjaga kesehatan tubuh kita dengan berjemur di bawah sinar matahari minimal 30 menit saat pagi hari, karena cahaya matahari adalah sumber vitamin D bagi tubuh kita. Akan tetapi pemerintah memberikan solusi lain untuk mengurangi penularan, yaitu dengan melakukan vaksin. Vaksin ini dilakukan untuk masyarakat dengan usia di atas 12 tahun. Vaksin untuk sekarang ini menjadi syarat untuk memasuki beberapa tempat, misalnya seperti tempat wisata dan juga pusat perbelanjaan. Dari semua akibat yang disebabkan oleh virus COVID-19 selama 2 tahun ini, ternyata adanya virus ini juga ada dampak positifnya bagi lingkungan. Di era pandemi COVID-19 ini, banyak orang yang melakukan pekerjaan dan belajar secara online, sehingga mengurangi jumlah volume kendaraan yang membuat polusi udara menjadi lebih bersih, mengurangi kegiatan industri, munculnya inovasi baru masyarakat agar dapat bertahan hidup dan tetap menjalankan ekonomi, menekankan keharmonisan keluarga karena yang biasanya keluarga yang sibuk bekerja sekarang menjadi selalu berkumpul di rumah. Mungkin sekian penjelasan dari saya dan mengenai COVID-19 ini. Harapannya semoga bumi kita lekas membaik, virus segera menghilang agar kita dapat beraktivitas normal seperti biasanya tanpa terhalang apapun. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.